Puji nama Tuhan, haleluya saudara. Pada saat ini kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita adalah hal-hal yang Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara. Saya mengerti bahwa kita semua punya pertanyaan, kita semua diliputi oleh berbagai macam perasaan, sikap hati, dan mungkin banyak pertanyaan di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Dan pada firman Tuhan pada sore hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan dapat mengubah keraguan menjadi iman kita. Mengubah keraguan menjadi iman kita. Saudara berbicara mengenai segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Khususnya dalam waktu-waktu ini di mana wabah pandemik tersebut yang kita ada di dalamnya dan sudah sekian minggu berjalan. Kita sudah ada di bulan Mei Bapak Ibu Saudara. Dan tetap saja kita melihat bahwa kapan semua ini akan berakhir, kapan semua ini akan datang kepada akhir daripada segala sesuatu penyakit, wabah, dan ketidakpastian ini. Dan di tengah-tengah waktu yang seperti ini saudara, saya melihat bahwa mungkin ada sebagian orang yang masih ada di dalam ketakutan, yang masih ada di dalam kekecewaan. Mungkin ada orang lain lagi yang memang sudah mulai merasa jenuh, sudah mulai merasa bosan, dan bahkan orang yang mungkin yang sudah merasa cuek, yang sudah bersikap masa bodoh dan lain segala macam saudara. Karena itu sore hari ini doa saya biarlah firman Tuhan ini dapat menolong keadaan kita semua, dapat kembali memberikan sebuah pencerahan yang baru buat kita saudara. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita hidup dan terus berjalan di dalam pergumulan hidup yang seperti ini saudara. Jika Anda dapat mengajukan sebuah pertanyaan kepada Tuhan saudara pada hari-hari ini, apakah pertanyaan itu? Seperti apakah pertanyaan yang saudara ingin ajukan kepada Tuhan? Nah saudara, berbicara mengenai hal ini, menurut sebuah jajak pendapat, orang dewasa di Amerika kebanyakan mempunyai pertanyaan mengapa adanya penderitaan dan adanya kejahatan di dalam dunia ini. Jadi sekali lagi saudara, menurut sebuah jejak pendapat bahwa rata-rata orang dewasa di Amerika mempunyai sebuah pertanyaan, yaitu mengapa ada begitu banyak kesusahan dan penderitaan di bumi ini. Dan seorang yang bernama Agustinus dari Hippo mengajukan pertanyaan dengan cara yang serupa. Jika Tuhan ada, mengapa ada begitu banyak kejahatan? Nah saudara, bukankah pertanyaan yang sama juga mungkin yang sudah atau mungkin yang mulai saudara pikirkan? Saudara sudah berdoa, saudara sudah beriman, saudara sudah berpikir positif, saudara sudah menaruh pengharapan, saudara sudah lakukan apa yang saudara lakukan. Namun dengan berjalannya waktu, kita masih belum melihat ujung dari semua ini saudara. Kita masih belum melihat sebuah kejelasan atau sebuah kepastian. Mungkin saudara sempat terfikir, atau mungkin saat-saat ini saudara mulai terusik oleh sebuah pertanyaan, karena sampai saat ini semua masih sama saudara. Bahkan bukan hanya masih sama stagnan seperti itu, bahkan kita mulai melihat keadaan mulai semakin menurun dan merosot. Ekonomi mulai ada banyak goncangan, banyak orang mulai kehilangan pekerjaan, ada banyak area-area hidup manusia yang kelihatan sudah tidak lagi normal seperti sebelumnya. Dan pertanyaan seperti ini seperti menyeruak keluar, dan seperti kita
merasa terusik dan mulai mungkin kita bertanya, di antara semua ini, di dalam wabah yang seperti ini, di mana kehadiran Tuhan? Dan saudara, sore ini dan saat ini kita berdoa biar kita menemukan sebuah pencerahan dan pengharapan yang baru di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini mungkin adalah salah satu pertanyaan yang paling membingungkan saudara. Dan salah satu pertanyaan klasik yang sudah ada sebenarnya ratusan tahun. Kenyataan bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan penderitaan, telah membuat sebagian orang meninggalkan iman mereka. Sebagian lagi menjadi ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Sebagian lagi kehilangan semangat untuk bertumbuh dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan, saudara. Sebagian dari kita mungkin memilih untuk tidak membicarakannya. Tetapi saya pikir kita menjadi tidak bijaksana bila kita mengabaikan masalah ini sama sekali, saudara. Kejahatan dan penderitaan adalah masalah yang nyata-nyata kita hadapi tiap-tiap hari, saudara. Jika Allah itu maha baik dan maha kuasa, bukankah seharusnya Dia tidak membiarkan kejahatan itu tetap merajalela? Jika Dia membiarkannya, bisa jadi mungkin dia bukan sosok pribadi atau Tuhan yang besar, saudara. Mungkin pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi salah satu hal bagi sebagian orang atau bagi grup tertentu dari orang-orang, dari kita semua manusia, menjadi hal yang cukup berat untuk dapat mengerti dan dapat datang kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah sebuah pertanyaan penting yang juga menjadi pertanyaan dan concern dari orang-orang yang mungkin sampai saat ini masih belum bisa percaya kepada Tuhan, saudara. Dan dalam saat ini, dalam saat yang bersamaan, pertanyaan tersebut juga menjadi, saudara, pertanyaan-pertanyaan tersebut juga menjadi bola keraguan yang menjadi jurus maut iblis untuk terus ditendangkan dan diarahkan kepada kita, khususnya dalam saat-saat kita ada di dalam sebuah pergumulan. Pertanyaan ini yang dilemparkan oleh iblis, yang memang diolah begitu rupa oleh iblis dan mulai diberikan kepada manusia, supaya manusia menjadi ragu dan goyah, saudara. Dan dalam hal ini mungkin ada dua hal yang biasanya orang Kristen lakukan. Yang pertama, mungkin mereka ya udah jangan pikir yang seperti itu, mereka bisa saja mereka berhenti berpikir atau ganti topik pembicaraan. Atau mungkin yang kedua, mereka membungkam pikiran mereka dengan membaca kitab Ulangan 29 ayat 29, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala hukum Taurat. Nah, mungkin hanya seperti ini saja ayat yang dengan sederhana dibilang bahwa hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang misteri adalah urusannya Tuhan. Tetapi apa yang jadi urusan kita adalah kita melakukan hukum Taurat, kita melakukan firman Tuhan. Benar, saudara. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita akhlak dan pikiran. Dan dari itu, saudara, kita kembali melihat bagaimana hidup kita di dalam segala penderitaan dan segala kejahatan, saudara. Namun jika kita hanya berhenti berpikir dan membungkam, itu bukan jawaban, saudara. Itu hanya seperti treatment yang bersifat temporary, sementara. Namun pada kesempatan yang lain, iblis akan kembali lagi menyerang kita lewat pertanyaan dan segala hal yang sama yang membuat kita meragukan akan Tuhan. Dan kita lihat karena itu, saudara, saat ini izinkan saya membagikan 3 pandangan penting yang membantu kita melihat dari sudut yang berbeda, dari sudut yang lebih objektif
Dan semua ini akan membantu pengertian kita dalam menemukan sebuah perubahan paradigma yang bersifat permanen. Sehingga kita menemukan jawabannya, saudara. Kenapa di dalam segala hal yang terjadi, kejahatan, segala macam penyakit dan segala macam, tapi sepertinya Tuhan tidak banyak bertindak. Dan dari situ saya mau mengajak saudara untuk melihat pandangan yang pertama, saudara. Yang pertama, kita harus mengerti, menyadari, dan mengakui. Yang pertama, saudara, bahwa kejahatan itu ada, atau iblis itu ada. Apakah saudara setuju? Can I hear an amen? Apakah saudara setuju? Saudara-saudara, kita harus menyadari, bukan hanya menyadari, tetapi kita harus mengakui bahwa kejahatan itu ada, iblis itu ada, saudara. Ada kejahatan yang impersonal, kejahatan yang memang terjadi di sana sini, saudara. Seperti bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan hal-hal yang lain segala macam, saudara. Kita melihat di sini bersama-sama apa yang sedang terjadi di dunia ini. Seluruh alam semesta seperti dirusak oleh hal-hal yang buruk. Kita hidup di bawah sebuah anugerah ciptaan yang sudah jatuh kualitasnya, saudara. Kita hidup di sebuah tempat yang namanya bumi, yang sudah menanggung konsekuensi dari dosa. Di mana di tempat ini sudah tidak ada lagi yang namanya kesempurnaan, saudara. Di bumi ini tidak ada lagi yang namanya kesempurnaan, dan sesungguhnya di bumi ini tidak ada lagi yang namanya keadilan yang sesungguhnya. Kita hidup di dalam dunia yang sudah dikuasai, yang sudah dirusak karena dosa. Karena dosa hadir, maka segala sesuatu menjadi tidak sempurna, saudara. This planet is a very dangerous place to live. Saudara, kalau baca berita, saudara bisa juga cari di Google. Amerika pernah dilanda oleh sebuah great flu epidemic yang terjadi pada tahun 1918, saudara. Dan pada tahun 1918, di dalam 24 bulan itu, ada sekitar 100 million orang yang mati di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Flu tersebut bermutasi secara natural dengan cara yang tidak terpikirkan. Dan yang mati oleh karena flu ini, saudara, adalah orang-orang muda yang berumur 20-40 tahun, di mana imun sistem mereka ada di prime time-nya mereka. Anak-anak yang masih sangat kuat. Namun ada banyak gejala yang diciptakan atau yang dihasilkan oleh flu ini, dari virus ini. Ada beberapa gejala, ada orang yang akhirnya sakit berat, ada orang yang mengalami pneumonia, sampai ada orang-orang yang umur-umur segini, saudara. Virus tersebut mampu membuat imun sistem berbalik dan membunuh mereka sendiri. Nah, saudara bisa pikirkan, saudara. Dan belum ditemukan vaksinasinya, sampai akhirnya itu hilang begitu saja, saudara. Semua itu dimulai dari sebuah virus yang ada pada seekor babi di daerah Kansas. Dan itu berasal dari seekor burung. Dan di sekitar babi-babi ini ada orang-orang muda saat itu. Dan tidak lama dari situ terjadi Perang Dunia Pertama. Dan karena wajib militer, orang-orang muda ini pergi ke camp base militer untuk dipersiapkan untuk pergi berperang. Dan di dalam camp tersebut mereka terekspos kepada 25.000 orang yang lain. Dan dari situ tersebar ke seluruh dunia. Saudara, kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara,
what kind of mysterious evil is that? Itu virus yang seperti apa, saudara? Nah, kita lihat, mari kita membuat kategori. Saya mau mengajak saudara melihat, biar kita lihat kejahatan itu ada, iblis itu ada, dan ada kategorinya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat kenapa kejahatan itu ada, karena ya adanya kejahatan moral. Kejahatan moral, kejahatan yang timbul dari manusia, pribadi internal, kejahatan yang mendenominasi kehidupan manusia. Masyarakat sudah terkontaminasi oleh kejahatan internal yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. Ada orang bisa tiba-tiba marah, membunuh orang dipotong-potong dan segala macam, Bapak Ibu Saudara. Kejahatan yang ditimbulkan dari dalam hati manusia sendiri. Kejahatan yang sehingga adanya Holocaust, adanya pembunuhan massal, adanya banyak hal, saudara, tindakan-tindakan teroris dan banyak sekali tindakan-tindakan kejahatan yang berasal dari dalam diri manusia. Bukan hanya secara masif, tetapi adanya orang-orang yang aneh, saudara. Bukan hanya secara teroris, secara besar, tetapi kita hidup di dalam lingkungan di mana banyak orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang tindakan iblis, saudara. Membunuh orang, memperkosa, menghancurkan. Bukan hanya itu, tetapi tidak memandang usia dan jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, tua, muda, sampai anak-anak, sampai bayi sekalipun menjadi korban. Nah, kita melihat, Bapak Ibu Saudara, dari sini saya mau mengajak saudara benar-benar sadar dan menerima kenyataan ini sebagai sebuah kebenaran. Karena ada grup-grup kepercayaan lain, saudara. Ada grup-grup kepercayaan lain yang tidak mengakui bahwa kejahatan itu ada. Mereka mengkalkulasi segala macam dengan pemikiran manusia, sehingga konsep mereka mengatakan kejahatan itu sebenarnya tidak ada. Semua itu hanyalah sikap dan dampak. Inilah salah satu alasan kenapa saya menyatakan kepada saudara bahwa kejahatan itu ada, kejahatan yang berasal dari manusia juga ada. Dan bukan hanya di situ saja, Bapak Ibu Saudara. Adanya kejahatan supranatural yang berasal dari iblis. Itu adalah kejahatan supernatural yang dengan adanya kita bergulat dengan kuasa kegelapan, adanya makhluk-makhluk roh jahat yang eksis di dalam dunia ini, saudara. Mengapa adanya orang-orang yang memang punya ilmu tertentu? Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Sampai saat ini di dalam era 21, bukan hanya orang mau mendapatkan sesuatu kekuatan yang di luar dari dirinya, bahkan ada orang-orang yang membuat perjanjian khusus dengan kuasa kegelapan. Jika hidupnya mau menjadi kaya, mau menjadi terkenal, mau menjadi artis besar, mau menjadi politician, mau dikagumi, dihormati orang, dan dia mengadakan sebuah perjanjian dengan kuasa kegelapan. Dan karena kuasa kegelapan ini ada, saudara, dan mereka memiliki kedaulatan yang didelegasikan secara tidak sengaja. Pada saat manusia Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan memberikan dominion mandate, memberikan kuasa terbesar di tangan manusia. Manusia berkuasa di dalam dunia ini. Dan Adam dan Hawa, mereka begitu cerdas, pintar, bijaksana, dan lain segala macam. Mereka menguasai. Bukan pada saat itu Adam diberikan satu kuasa oleh Tuhan untuk mengatur taman Eden yang besar itu. Bagaimana dia mengerti
biologi atau ilmu hewan dan lain-lain. Bukan hanya itu, dia tahu bagaimana untuk berkebun dan membuat tanah menjadi subur dan lain-lain. Dia tahu kapan matahari, ilmu suhu cuaca dan segala macam dia mengerti dan dia tahu. Bahkan bukan itu saja, semua binatang tunduk di bawah manusia. Namun saudara, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Kuasa itu terenggut, seperti dicuri atau keluar atau terlepas dari manusia dan dipegang oleh kuasa kegelapan. Itulah makanya pada saat Tuhan Yesus dicobai, iblis mengatakan, kalau engkau mau menyembah aku di sini, engkau tidak harus melalui jalan salib itu. Untuk apa mesti repot-repot? Seluruh dunia ini saya akan kasih dan berikan buat kamu hanya dengan satu langkah mudah. Sembah aku sekarang, kuberikan semua ini kepada engkau. Karena kuasa yang pernah ada di tangan manusia terlepas dan terenggut oleh kuasa kegelapan. Itulah makanya saudara, hal ini tidak semua orang dapat mengerti pertama, dan tidak semua orang dapat mempercayai atau menerima kenyataan tersebut. Dan kita mesti tahu saudara bahwa kuasa besar tersebut ada di sekitar hidup kita. Ada di mana-mana. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa aku tahu apa yang harus aku perbuat. Namun apa yang aku perbuat bukan seperti keinginan rohku. Saudara, kita tahu kita harus berbuat baik. Kita tahu dan kita percaya kita harus dapat mengampuni orang, mengasihi orang lain. Namun dalam waktu yang sama, pada saat kita hendak melakukannya, maka akan jauh lebih berat saudara. Karena apa? Ada kuasa di luar dari diri kita yang berusaha untuk menjatuhkan iman dan kesungguhan kita. Pada saat kita mau lebih dekat kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita mau sungguh-sungguh beribadah, kita mau sungguh-sungguh mengatur keluarga kita mau sungguh-sungguh setia di dalam pernikahan, keluarga. Namun pada saat yang sama begitu iblis tahu, dia mulai menggocah kita, mulai dia memperdaya kita saudara. Itu kuasa yang ada. Namun janji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jika engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau, maka roh yang ada di dalam engkau jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dan itu merupakan sebuah kebenaran dan janji Tuhan yang nyata bagi Bapak Ibu Saudara. Saudara mesti mengerti bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Karena iblis sudah dikalahkan, puji nama Tuhan saudara. Iblis sudah dikalahkan. Dan Tuhan berkata, engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bukan untuk sembarang orang saudara, tetapi orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang tinggal dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang mau membayar harga. Dan dari sini saudara, roh yang besar ini yang seringkali memperbudak, membelenggu manusia. Manusia menjadi terikat dengan banyak hal, terikat dengan alkohol, terikat dengan judi, terikat dengan uang, terikat dengan seks, terikat dengan materi, terikat dengan segala hal. Bahkan terikat dengan dirinya sendiri dan kegagalannya dia. Dan karena itu kita mesti sadar saudara, bahwa sesungguhnya musuh kita bukan siapa yang ada di samping saudara saat ini. Musuh saudara bukan siapa yang sedang duduk di kiri atau di kanan saudara saat ini. Musuh saudara bukan bos saudara yang ada di tempat pekerjaan saudara. Musuh saudara bukanlah mertua saudara, orang tua saudara. Musuh saudara bukanlah tetangga saudara, teman saudara, bukan. Tetapi musuh kita adalah penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu
udara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan segala roh-roh yang ada di udara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sore hari ini mari kita kenakan baju peperangan kita. Tameng iman kita letakkan di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup kita, kalau kita ada masalah dengan orang lain, itu hal yang biasa. Miscommunication, misunderstanding adalah hal yang biasa. Tetapi Tuhan mau kita melihat sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Kita harus mampu melihat bahwa di balik kejahatan orang-orang ini, di balik keculasan mereka, di balik segala hati mereka yang jahat, ada kuasa iblis yang menguasai mereka. Dan itulah musuh kita, saudara. Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus orang berdosa. Tuhan datang untuk menebus bos kalian, untuk menebus orang-orang yang saudara pikir jahat dan tidak pantas. Tuhan datang menebus mereka karena mereka masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan itu, saudara. Dan saya ingin saudara kita mengerti bahwa peperangan kita adalah peperangan melawan roh, melawan penguasa-penguasa di udara. Namun saudara, Tuhan memberikan janjinya. Dia yang akan berperang, Dia akan melindungi kita, dan Dia yang sudah mengalahkan iblis di atas kayu salib. Karena itu saudara, jangan lagi mau dibohongi iblis, ditipu oleh iblis. Dan jangan lagi menerima segala panah-panah, kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan bodoh yang iblis lontarkan kepada kita. Saat keraguan itu mulai datang dan menghantui, katakan kepada iblis, "Iblis, engkau sudah dikalahkan. Engkau sudah dikalahkan di atas kayu salib. Karena itu saya adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diberi kemenangan oleh Tuhan." Haleluya, saudara. Katakan haleluya, aku percaya. Dan dari situ saudara, baru kita masuk melihat lebih jauh lagi, Bapak Ibu Saudara. Tadi yang pertama kita melihat bahwa kejahatan itu ada, iblis itu ada, betul. Bukan hanya kejahatan itu ada, iblis itu ada, tapi Tuhan juga ada, saudara. God exists. Tuhan itu ada, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10 dikatakan, Allah berdaulat dan memegang kendali atas segala kesusahan. Ini menjadi sebuah jaminan buat kita dan sebuah pencerahan buat kita, saudara. Tuhan adalah Allah yang berdaulat. Tuhan tidak akan merasa seperti self-esteemnya terganggu jika ada hanya sebagian orang yang tidak percaya dengan Dia. Lalu dia mulai, aduh, nanti kalau dia tidak percaya sama saya, bagaimana? Tuhan bukan seperti manusia, saudara. Dia nggak peduli dengan hal itu. Dia juga tidak membutuhkan manusia untuk membela Tuhan begitu rupa. Kalau Tuhan butuh pembelaan, saudara, Dia bukan Tuhan. Amin, saudara. Dia yang bisa membela dirinya sendiri. Dan Dia yang berdaulat, Dia yang mengatur segala sesuatu, ada di bawah kendalinya Tuhan, saudara. Dikatakan Allah berdaulat dan memegang kendali di atas segala kesusahan. Keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Amin atas firman Tuhan. Tuhan mengklaim diri sebagai sumber kasih, sumber berkat yang tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dan ini juga merupakan salah satu batu pijakan iman kita, saudara. Bahwa Tuhan yang mengklaim dirinya menjadi sumber kasih, sumber berkat yang tidak berkesudahan, saudara. Dan Tuhan memberikan ini dengan sangat jelas. Bukan hanya Dia nyatakan Dia adalah sumber, namun Dia juga memberikan sebuah jaminan, yaitu kata-kata yang tidak berkesudahan, saudara. Segala sesuatu bisa habis, bisa lenyap, bisa lewat. Langit dan bumi bisa berkesudahan, saudara. Bisa berlalu. Tetapi kasih Tuhan tidak akan berlalu dalam hidup saudara. Amin, saudara.
segala wabah ini akan berlalu, namun kasih Tuhan tidak akan berlalu dalam hidup kita. Itu yang menjadi janji daripada Tuhan bagi kita, saudara. Dalam situasi apapun, baik susah dan senang, Allah yang adalah sumber kehidupan tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima. Lalu dikatakan sama seperti Petrus yang tak ditinggalkan sekalipun ia meragukan Tuhan Yesus. Petrus tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Petrus tidak dianggap sebagai seorang yang gagal, saudara. Waktu ayam berkokok 3 kali, Tuhan memandang Petrus dan Petrus melihat wajah Tuhan Yesus. Wajah mereka saling berpandangan dan Petrus melihat mata Tuhan Yesus. Dan apa yang Petrus saksikan membuat hatinya menjadi hancur dan menangis. Karena saudara, di dalam hidup ini kita manusia, kita cenderung untuk gampang, mungkin untuk kesabaran kita ini ada batasnya. Ada batasnya, saudara. Kalau kita bekerja atau kalau kita berorganisasi, kalau kita ada membentuk panitia dan lain segala macam, atau mungkin di gereja, dimanapun. Kalau ada orang yang gagal, mungkin kita gampang dengan udah kalau dia nggak bisa kita cari yang lain. Mungkin ada orang-orang yang rasanya, mereka itu orang-orang yang replaceable. Mereka itu replaceable. Saudara bekerja di sebuah perusahaan, mungkin lagi hari-hari yang seperti ini, banyak perusahaan yang close down, saudara. Airlines semua, lu benar-benar suasana ekonomi sedang jatuh. Dan salah satu hal yang menjadi acuan mereka adalah memberhentikan pegawai dan lain-lain adalah berhentikan mereka yang memang replaceable. Mudah untuk digantikan, saudara. Dan apa yang Petrus saksikan dari wajah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus nggak bilang, ya udah Petrus, kamu sudah gagal, ya sudah, saya akan cari orang lain lagi, ya. Udah deh, kamu baik-baik, go continue with your life, sayonara. No. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia tidak memperlakukan kita sebagai sesuatu yang replaceable. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini menjadi manusia untuk menebus kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak lagi menghancurkan manusia lalu menciptakan manusia 2.0. No. Tetapi apa yang sudah dia ciptakan, dia tebus dan dia pulihkan. Itu Tuhan kita, saudara. Dan dari situ kita melihat, kalau tadi iblis ada, Tuhan juga ada. Yang ketiga, saudara, pandangan yang ketiga dan yang terakhir ini, Tuhan mengizinkan kejahatan itu ada. Tuhan mengizinkan kejahatan itu ada, saudara. Tidak ada kesimpulan lain yang memungkinkan dia melakukan ini tanpa Tuhan menjadi jahat, karena dia adalah terang. Nah, di sini saudara kita melihat bahwa kejahatan itu tidak bisa dihindari karena adanya kebaikan. Kejahatan itu tidak bisa dihindari karena ada kehadiran kebaikan. Saudara, di mana ada kebaikan, di mana ada kejahatan, harus juga ada kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Kejahatan tidak bisa dihindari karena kebaikan hadir. Mungkin orang-orang berkata mungkin seperti yin and yang, saudara. Jawaban lain adalah kejahatan ada karena apa, saudara? Kejahatan ada karena adanya kehendak bebas. Karena adanya kehendak bebas. Hal yang paling mulia yang Tuhan berikan kepada manusia adalah kehendak bebas, karena ini adalah kebaikan tertinggi, saudara. Karena ini adalah kebaikan tertinggi, hal yang paling mulia yang Tuhan berikan. Nah, dunia, saudara, dunia yang manusianya diberi kehendak bebas adalah dunia yang lebih baik daripada dunia yang manusianya tidak diberi kehendak bebas.
Seseorang harus mempunyai kehendak bebas untuk memilih, saudara. Misalnya dalam hal kasih atau cinta. Tidak ada cinta di dalam dunia tanpa kehendak bebas, saudara. Karena cinta harus merupakan sebuah pilihan sukarela yang dibuat seseorang. Sekali lagi, tidak ada cinta dalam dunia tanpa kehendak bebas. Karena cinta harus merupakan pilihan sukarela yang dibuat seseorang. Cinta merupakan kehendak bebas yang dibuat oleh seseorang, Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau mengasihi Tuhan, maka itu biarlah menjadi sebuah hasil pilihan dari dalam hidup kita. Hasil pilihan dari dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Hasil pilihan. Dan kita juga dikasihi Tuhan, saudara. Karena Tuhan berkehendak dan memilih untuk mengasihi kita. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Dia memilih itu. Karena itu, saudara, kita manusia yang mendapatkan anugerah. Kalau mungkin secara manusia kita bicara ya, ada seorang perempuan atau gadis yang luar biasa. Dia cantik, dia pintar, baik. Bukan hanya itu, berhasil, sekolahnya berhasil, pekerjaannya bagus, finansialnya bagus, kaya, waduh, impian, saudara. Full package, lengkap, semua ada. Dan dia tiba-tiba satu hari bisa mencintai seorang pemuda yang mungkin terbatas. Wajahnya minimalis, hidungnya minimalis, semua serba minimalis. Uangnya juga minimalis, pendidikan tidak ada dan lain-lain. Nah, apabila perempuan ini memilih laki-laki seperti itu berarti perempuannya kilaf. Wah, joking ya saudara. Itu berarti saudara perempuannya punya anugerah. Sama seperti kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak pantas. Orang yang diberikan anugerah, orang yang diberikan kasih karunia, kemurahan oleh Tuhan adalah orang-orang yang tidak pantas menerima anugerah itu. Dan dari situlah saudara kita belajar bahwa di dalam dunia ini kejahatan terjadi karena adanya kehendak bebas yang merupakan satu hal yang istimewa yang Tuhan berikan. Nah, untuk menciptakan manusia yang punya kapasitas untuk berbuat baik, saudara, Allah harus menciptakan makhluk yang juga punya kapasitas untuk berbuat jahat. Coba saudara renungkan pernyataan saya. Untuk menciptakan manusia dengan kapasitas, untuk menciptakan manusia dengan kemampuan berbuat baik, Allah harus menciptakan manusia yang juga punya kapasitas, punya kemampuan untuk berbuat jahat, saudara. Karena kalau dia hanya diciptakan untuk berbuat baik, pada saat dia berbuat baik, itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Orang yang berbuat baik di dalam hidup di mana dia punya pilihan untuk berbuat yang jahat, disitulah kita bisa lihat kebaikan yang sesungguhnya. Apabila seorang menemukan dompet yang hilang, ada orang yang menemukan dompet tersebut, dia punya pilihan. Either dia bisa mengambil keuntungan, atau dia bisa kembalikan kepada yang pemilik. Kalau dia kembalikan, kita bisa lihat kebaikan. Karena dia punya pilihan untuk tidak mengembalikan. Dari situlah, saudara. Kalau pada saat wabah ini merajalela, saudara, orang hanya terfokus dan melihat apa yang jelek dan buruk. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, ada banyak orang yang menaruh hidupnya, yang menaruh orang lain menjadi nomor satu. Orang-orang yang berjuang dan bekerja di frontliners, saudara. Orang-orang yang menjadi suster, dokter, medical, orang-orang yang bahkan menyerahkan nyawanya sendiri untuk menolong orang lain. Kita baru bisa melihat kebaikan yang muncul di dalam sebuah kejahatan.
Karena itu saudara, sekali lagi, untuk menciptakan manusia yang punya kapasitas untuk berbuat baik, Tuhan juga harus menciptakan manusia yang juga punya kapasitas untuk berbuat jahat. Sehingga apabila dia melakukan apa yang baik, itu akan murni merupakan hasil pilihan dan conviction dari dalam hatinya. Dia tidak bisa memberi mereka kebebasan bertindak, dan pada saat yang sama Tuhan menghalangi apa yang akan menjadi tindakan mereka. Tuhan bukan Tuhan yang adil, saudara. Jika Tuhan tidak bisa memberi mereka kebebasan bertindak, pada saat yang sama Tuhan menghalangi tindakan mereka. Dia bukan Tuhan yang adil. Karena itu sayangnya sebagian ciptaan Allah menyalahgunakan kebebasan yang diberikan. Sebagian besar ciptaan Allah menyalahgunakan kebebasan yang Tuhan berikan. Inilah sumber munculnya kejahatan, saudara. Meski demikian, kenyataan bahwa makhluk-makhluk yang diberikan kehendak bebas bisa bertindak keliru, tidak bertentangan dengan kemahakuasaan dan kebaikan Allah. Di dalam tindakan mereka yang keliru, jika mereka kembali kepada Allah, kekeliruan mereka Tuhan akan ubah menjadi kebaikan bagi mereka dan bagi orang lain. Itu dahsyatnya Tuhan, saudara. Dia dapat saja mencegah terjadinya perbuatan jahat, namun itu berarti dia juga meniadakan kemungkinan terjadinya perbuatan baik. Pikirkan sekali lagi, saudara, pernyataan ini. Tuhan dapat mencegah terjadinya perbuatan jahat, namun itu juga berarti dia dengan saat yang bersamaan dia mencegah dan meniadakan kemungkinan terjadinya perbuatan baik. Contoh misalnya ada sebuah keluarga yang dirampok, dan ini memang hal yang buruk, saudara. Kalau orang tuanya terus dibunuh atau salah satu orang tua dibunuh, orang biasanya, wah kenapa Tuhan biarkan dan lain-lain. Tetapi Tuhan izinkan itu, saudara, karena di hari kemudian kebaikan itu keluar. Mungkin ibunya menjadi single parents yang membesarkan anak-anak, sehingga anak-anaknya dari peristiwa tersebut menjadi anak-anak yang berdedikasi tinggi. Atau mungkin dengan seperti kejadian seperti itu ada tetangga mereka yang tergerak dan menolong, dan hidup ini akhirnya diselamatkan. Saudara, dalam saat yang bersamaan, disitulah letak kedaulatan Tuhan, dan disitulah letak batas kita manusia dalam menanggapi segala sesuatu. Saudara, kita manusia terbatas. Kita tidak sanggup apa yang menjadi urusannya Tuhan. Namun satu hal yang harus kita percayai, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya di dalam namanya. Haleluya, kita percaya itu, saudara. Walaupun ada banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak segala misteri dari dunia ini yang kita tidak mengerti, yang mungkin juga tidak ada seorang pun yang mampu menjawabnya. Dan saya percaya dan saya maklumkan, saudara, bahwa mungkin saat ini firman Tuhan atau khotbah tersebut sekalipun tidak akan mampu menjawab 100% dari pertanyaan yang tadi kita sudah lontarkan di awal khotbah ini. Mungkin ada orang-orang yang begitu benar-benar daya nalar pikirannya dan rasionya begitu rupa, sehingga mereka masih belum terpuaskan. Nah, itu adalah urusannya Tuhan, saudara. Tetapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa Tuhan berdaulat di dalam segala sesuatu, saudara. God didn't create evil, but He also did not invent it. Tuhan tidak menciptakan iblis, Tuhan juga tidak menemukan kejahatan, saudara. Itu terjadi dalam suatu, semua ini terjadi karena sebuah pemberontakan terhadap Tuhan. Dia menciptakan malaikat yang sempurna semuanya. Namun semua terjadi karena adanya pemberontakan yang melawan Tuhan, tetapi menghendaki dan
yang benar-benar menabiskan bahwa itu terjadi. Allah untuk menggunakan hal-hal jahat untuk tujuan, dan bahkan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Saya pun mulai berpikir, saudara, bahwa pertanyaan ini mungkin memang mempunyai kandungan teologi yang besar, namun juga dalam saat yang bersamaan pertanyaan seperti ini mungkin tidak sepenuhnya membutuhkan jawaban yang bersifat intelektual, saudara. Masalah ini sepertinya lebih banyak berkaitan dengan faktor emosional. Tidak ada jawaban yang mudah untuk dijawab, karena itu bukan masalah logika belaka, saudara. Ini adalah masalah hati. Ini adalah masalah hati. Kita ingin memahami mengapa umat manusia harus melewati berbagai kesulitan hidup. Mungkin kita perlu melihat masalah ini dari sudut yang berbeda. Saat bertanya mengapa Allah itu Allah yang baik namun membiarkan penderitaan itu ada. Bagaimana kalau kita juga bertanya mengapa ada Yesus dalam sejarah, mengapa ada peristiwa penyaliban yang diikuti dengan kubur kosong. Mengapa seperti itu, saudara? Ketika kita melihat penyaliban Yesus dan kebangkitannya, yang kita lihat bukanlah pribadi Allah yang tidak peduli. Saudara, pada saat Yesus disalib dan Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini juga merupakan sebuah misteri yang besar, saudara. Kenapa ada Tuhan yang tega? Dan kenapa ada Tuhan yang mati tergantung seperti itu? Ini berbicara sebelum Tuhan Yesus bangkit, saudara. Kenapa kok? Ini adalah mungkin sebuah respon pikiran dari mungkin murid-muridnya dan pengikut Tuhan pada saat itu. Dan ternyata kebaikan itu muncul setelah itu, saudara. Yang kita lihat adalah pribadi yang peduli dari Allah Bapa, pribadi yang berkomitmen memperbaharui kehidupan manusia, pribadi Yesus yang mau untuk setia, yang mau menanggung dan rela untuk mengorbankan nyawanya sendiri untuk manusia. Kita harus melihat pribadi Yesus seperti itu. Sebab itulah dia mengutus putranya Yesus ke dalam dunia, mati menggantikan kita, Bapak Ibu Saudara, di kayu salib, supaya kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita. Dia juga membangkitkan Yesus dari maut supaya kita memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Menurut saya, jika dalam penderitaan kita fokus dan memandang, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa aku, mengapa seperti ini, mengapa sekarang, mengapa ini harus terjadi. Kalau kita hanya fokus dengan pertanyaan yang seperti ini, saudara, kalau dalam pergumulan hidup kita hanya fokus kepada, ya Tuhan, kok ini terjadi sama saya? Kenapa salah apa saya, Tuhan? Kenapa ini terjadi dengan saya? Dan semua pertanyaan-pertanyaan hanya berfokus kepada saya dan peristiwa itu, saudara. Kita tidak akan pernah mengerti, apalagi dimerdekakan oleh jawaban yang akan Tuhan berikan. Saya yakin menjadi orang Kristen berarti kita mengalihkan fokus kita, saudara, mengalihkan fokus kita dari pertanyaan mengapa aku menjadi pertanyaan mengapa Yesus. Inilah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudara. Dalam semua pergumulan, marilah pikiran kita dibawa kembali kepada karya salib Kristus dengan mengatakan, mengapa Yesus mau mati buat saya? Mengapa Yesus mau berkorban untuk saya? Karena di dalam sikap hati yang seperti itu, saudara, kita akan menemukan pengharapan. Kalau dia saja mau mati dan mengorbankan hidupnya buat kita, berarti dia lebih care kepada keselamatan kita
Dan itu berarti jaminan. Kalau dia mau mati buat kita, berarti pergumulan yang saudara sedang hadapi, Tuhan juga akan memberikan pertolongan buat kita. Amin saudara. Kalau dia menyerahkan nyawanya buat kita, pada saat kita membutuhkan uang untuk bayar rent, uang untuk ini, kita membutuhkan kekuatan di dalam kesehatan kita, apalagi masalah-masalah seperti itu. Kalau Tuhan saja mampu dan sanggup memberikan nyawanya buat kita, apalagi Tuhan menolong engkau keluar dari masalah keterikatanmu, keluar dari masalah rumah tanggamu, keluar dari semua kebutuhan-kebutuhanmu. Di mana Tuhan berkata, bunga bakung di padang jauh lebih indah daripada pakaian Salomo. Burung-burung aku pelihara, apa tak lagi engkau? Kalau untuk kebutuhan fisik dan segala hal yang terjadi, kita selalu terfokus kepada mengapa saya, mengapa ini, mengapa itu. Sekarang waktunya bagi kita saudara untuk memikirkan mengapa Yesus mau mati buat saya. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia menyerahkan nyawa untuk saudara dan saya. Bahkan jauh sebelum kita bertobat kepada Yesus. Apalagi dengan masalahmu saat-saat ini. Engkau mungkin sedang bergumul di dalam rumah tanggamu. Engkau mungkin sedang bergumul untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu. Atau engkau sedang bergumul untuk pasangan hidupmu, untuk suamimu, untuk istrimu. Engkau mungkin sedang bergumul untuk kebutuhan finansial, pekerjaanmu dan lain-lain. Namun saat ini engkau mendengar firman Tuhan yang datang kepada engkau dengan berkata, aku mengasihi engkau, aku memberikan nyawaku kepadamu, dan aku sanggup menolong keadaanmu dan mengubah kehidupanmu di dalam nama Yesus saudara. Dan saat ini saya katakan dengan iman, saya mengajak saudara mengatakan ini dengan iman, bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Haleluya. Tuhan sanggup menolong saya. Karena Tuhan sudah mati untuk saya saudara. Kita memberi kemuliaan kepada Tuhan, karena dia layak untuk dipuji dan disembah saudara. Dan kita melihat bahwa tiba waktunya buat kita untuk mengerti konsep tersebut saudara. Pertanyaan tentang kejahatan dan penderitaan akan selalu ada, akan selalu dapat mengusik hati kita saudara. Dan kita akan selalu bergumul dengan pertanyaan seperti ini. Mengapa ada wabah ini? Mengapa di gereja bisa terjadi ini? Mengapa keluarga saya bisa begini? Mengapa orang tua sudah baik, kita sudah berdoa, kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita sudah begini, mengapa ini masih terjadi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini saudara akan selalu hadir dalam hidup kita. Namun saat ini kita harus menyerahkan hidup dan diri kita untuk mau dikuasai oleh Roh Kudus, untuk mau ditundukkan dengan kuasa firman Allah. Karena itulah penting buat kita untuk menenggelamkan diri kita di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mau membiasakan diri kita membaca Alkitab tiap-tiap hari, supaya pikiran-pikiran negatif, pandangan-pandangan negatif itu mudah untuk kita kalahkan. Karena memang semua itu sudah dikalahkan di bawah salib Kristus saudara. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, disitulah letak kekuatan iman kita. Bukan karena pikiran positif dari hasil pikiran manusia, tetapi karena karya Allah dan karena tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita saudara. Namun kita harus tahu saudara, bahwa kejahatan dan penderitaan terjadi bukan karena Allah tidak peduli. Dia peduli dan dia telah mengambil tindakan untuk memulihkan dunia ini. Kita sedang ada di dalam proses di mana Tuhan sedang akan memulihkan dunia ini. Ada satu penulis yang saya mau bagikan statementnya kepada Bapak Ibu Saudara. Ada seorang bernama N.T. Wright. Dia mengatakan, ketika kita belajar membaca kisah tentang Yesus dan memahaminya sebagai sebuah kisah tentang kasih Allah yang akan melakukan bagi kita apa yang tidak bisa kita lakukan bagi diri kita sendiri. Pemahaman itu akan terus-menerus memberikan kita rasa syukur
yang disertai kekaguman yang luar biasa, saudara. Sebuah pengalaman yang sangat dekat di dalam hati seorang Kristen yang sejati. Karena itu, saudara, kita harus selalu membaca firman Tuhan supaya kita menangkap sebuah kisah kasih, kisah cinta Tuhan, kisah tentang kasihnya Tuhan kepada manusia. Ini semua tentang pernyataan kasih Allah, saudara. Firman Tuhan katakan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara semuanya adalah kasih, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu akan berlalu. Ilmu, segala sesuatu akan berlalu, saudara. Teknologi, segala, bahkan iman dan pengharapan kita juga bisa goyah. Tapi satu hal yang paling besar adalah kasih Allah. Di dalam semua ketidaksempurnaan di dunia ini, saudara, di dalam semua ketidaksempurnaan hidup kita, baiklah kita menyerahkan selalu, setiap saat yang kita serahkan adalah hati dan pikiran kita, adalah hati, roh dan pikiran kita kepada Tuhan, supaya kita dapat hidup dan tinggal di dalam kasih Allah, saudara. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih menutupi banyak dosa, saudara. Dan biarlah saat-saat yang berat seperti ini, saat banyak pertanyaan mulai terungkap di dalam pikiran kita, mulai emosi kita dikuasai oleh pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan marilah dalam saat yang bersamaan, saudara, kita harus berani mengatakan, aku adalah orang yang sudah ditebus oleh karya salib Kristus. Karena Kristus mengasihi aku mau hidup di dalam kasih Allah. Dan aku mau mengasihi Tuhan dengan kasih yang daripada Allah pun. Aku sanggup mengasihi diri sendiri dan sanggup mengasihi orang lain. Dan biar dalam saat-saat ini, saudara, kita akan terus berjalan, dipenuhi, dikuasai, dan dilindungi di dalam kasih Allah. Amin, saudara. Di dalam kasih Allah tidak ada hal yang lebih besar selain daripada kasih. Tuhan merangkum semua hukum Taurat dan Alkitab semua hanya di dalam hal tersebut, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, akal budimu, dan segenap keberadaanmu. Dan kasihilah orang lain seperti Allah sudah mengasihi engkau. Dan karya salib Kristus, saudara, adalah pancaran dan arti daripada kasih. Kasih Allah kepada manusia, supaya manusia dapat mengasihi sesamanya. Supaya dari situ manusia dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Bukankah dalam saat-saat ini, saudara, apa yang bisa kita lakukan adalah kita menjadi saluran kasih daripada Tuhan. Kita menjadi Kristus-Kristus kecil. Kita menyatakan dan kita sebarkan, instead of ketakutan, instead of segala kekhawatiran dan berita negatif yang kita sebarkan lewat WA, lewat telepon dan lain-lain. Mari, saudara, saya beri semangat dan dorongan buat kita semua untuk menyebarkan kasih, untuk kita sebarkan kasih, kita pancarkan kasih kepada semua orang, saudara. Saat-saat ini saat yang tepat. Mungkin ada orang yang lama saudara tidak hubungi dia. Mungkin ada orang yang berkesusahan, tetangga saudara, siapapun itu, yang mungkin sedang membutuhkan sesuatu, mungkin membutuhkan vitamin, membutuhkan peralatan, membutuhkan tisu dan lain segala macam. Hari-hari ini banyak barang-barang yang biasanya manusia tidak pernah lihat menjadi barang-barang yang langka. Dan bukan hanya berupa barang, perhatian, saudara, adalah sebuah hal yang sudah jarang saat-saat ini. Di mana semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Wah, udah kamu ya sendiri, kita masing-masing. Saya punya keluarga, saya punya juga kebutuhan. Saya nggak bisa memperhatikan orang yang lain. Saudara, perhatian menjadi sebuah hal yang langka. Dan mari, saudara, kita memperhatikan orang lain, berdoa buat orang lain. Dan dari saat ini, saudara, lihat bagaimana di dalam kejahatan dan di dalam segala hal yang tidak kita mengerti,
Kita dimampukan Tuhan melihat kehadiran Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan, dan keraguan kita akan berubah menjadi iman. Dan hal yang sama yang terjadi di dalam kehidupan Petrus dan Thomas, saudara. Keraguan yang berubah menjadi iman karena perjumpaan dengan Yesus Kristus. Sudahkah engkau berjumpa dengan Kristus, saudara? Sudahkah saudara berjumpa dengan Dia yang mengasihi engkau? Hari-hari ini, mari atur waktumu, saudara, untuk berdua-duaan dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Dia, untuk kembali kita dibalut, dirangkul oleh kasih-Nya Tuhan. Dan biarlah sore hari ini, saat ini, saudara, firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita, membuat fokus kita berubah, pandangan kita berubah, hati kita berubah, dan kita tinggalkan apa yang tidak layak bagi Tuhan. Bahkan kita mulai melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan doa saya, biarlah saat ini firman Tuhan memberkati kita semua, menjadi terang kekuatan, dan menjadi satu hal yang teguh dalam hidup kita sampai kita bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur sore hari ini, Tuhan, pada saat kami ada di dalam pergumulan dalam hidup kami, di tengah-tengah wabah dan di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak pasti, kami percaya dan kami tahu kami tinggal dalam Kristus, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap individu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah mereka, mengubah mereka. Dan biarlah Tuhan, dalam waktu-waktu ini kami boleh melakukan kasih, menyebarkan sikap kasih, mengasihi banyak orang, dan memperhatikan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sore hari ini biarlah rahmat, anugerah, dan berkat daripada Tuhan melimpah dan turun dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan biar sore hari ini kita sebentar lagi akan mendengarkan pengumuman. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hal-hal yang akan kita dengar sebentar ini, sebelum kita ada pengumuman, saudara, saya mau mengajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk kita mengambil bagian di dalam sikap iman kita, mengambil bagian dan di dalam sikap ucapan syukur daripada kita karena perjanjian yang Tuhan sudah berikan buat kita. Apabila saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur, saudara bisa mengambilnya bersama-sama dengan saya. Haleluya, haleluya. Dan bersama dengan saya ada tim dari live stream FIC juga akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Karena Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau Allah yang adalah kasih itu sendiri, yang sudah mengorbankan anak-Mu yang tunggal, menjadi manusia, menjadi hamba, taat sampai pada akhirnya,
mati di atas kayu salib, supaya kami yang harusnya binasa dan dihukum, kami beroleh anugerah yang luar biasa, yang memampukan kami, membebaskan kami dari belenggu maut, dari belenggu sakit, dari belenggu dosa. Dan kami percaya tubuhmu yang sudah dihancurkan, yang penuh dengan kuasa, akan memberikan kami hidup yang baru, pengharapan yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami. Karena itu pada malam, pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita ambil cawan anggur, saudara, di tangan kanan kita angkat. Demikian juga pada malam hari itu ia mengambil cawan, lalu ia berkata, "Inilah darahku yang sudah dicurahkan. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali engkau mengambil bagian di dalam roti dan minum darah ini, engkau memperingati perjanjian yang baru, dan tubuhku memperingati kematian dan kebangkitan aku sampai pada waktu kesudahan zaman." Terima kasih Tuhan Yesus atas darah-Mu yang tercurah. Terima kasih atas bilur-bilur-Mu Tuhan, yang menghancurkan segala sesuatu, yang menyucikan, bahkan yang memberikan kami kehidupan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, biarlah melalui darah Yesus ini hidup kami diperbaharui. Hal-hal yang tidak kudus akan dibersihkan, disucikan oleh Tuhan, digantikan oleh semua hal yang indah yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah kami dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dari dunia ini, bahkan ikatan dari si jahat dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa darah Yesus dan bilur Yesus yang akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih atas perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk makan satu meja dengan Engkau. Bukan hanya itu Tuhan, untuk terus kami ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, mengingat, menghargai, dan hidup di dalam perjanjian yang baru dengan Tuhan, yaitu sebuah perjanjian dan ikatan, sebuah covenant dengan darah Kristus. Dan biarlah ini itu menjadi satu hal yang akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman dan beberapa hal penting bagi Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat ini saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Aseng yang akan memimpin kita di dalam pengumuman. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa untuk menguatkan kita pada saat ini, di mana kita menghadapi wabah COVID-19 yang membuat kita banyak tinggal di rumah, dan kita tetap diberkati dengan bisa mengikuti firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu positive thought, sehingga kita bisa mempunyai damai sejahtera di dalam kehidupan kita walaupun kita tetap harus tinggal di rumah. Dan selalu saya minta saudara-saudara untuk membawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita, Pastor Semi dan keluarganya, supaya mereka dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanan mereka. Juga saya selalu minta saudara-saudara untuk kita saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain dengan doa. Karena setiap doa-doa ya Bapak tidak sia-sia, karena doa kita selalu didengar oleh Tuhan. Dan
Seperti biasa, saya akan bawa di dalam pengumuman ini untuk saudara-saudara yang berkeinginan untuk memberikan perpuluhan, kita bisa minta saudara-saudara untuk pergi ke faithfulfic@gmail.com dan saudara-saudara bisa klik ke Venmo atau Zelle. Oke, Venmo atau Zelle, dan itu ada di faithfulfic@gmail.com. Untuk saudara-saudara yang ingin memberi perpuluhan dengan berupa cek atau cash, saudara-saudara bisa call saya, nomor saya ada di belakang, dan saudara-saudara juga bisa kontak Pastor Sammy. Oke? Dan setiap Sabtu kita ada care group dengan menggunakan Zoom. Jadi saudara-saudara yang ingin ikut di dalam care group kita bisa, saya harap saudara-saudara bisa ikut dalam app Zoom supaya bisa mengikuti acara care group kita. Dan juga kita akan mengadakan doa pada hari Rabu jam 8 malam. Saya berharap saudara-saudara bisa ikut di dalam doa ini supaya kita bisa meminta Tuhan untuk melindungi kita, mengakhiri segala virus-virus corona yang pada saat ini sedang merajalela, itu pada hari Rabu dan pada hari Jumat malam. Saya berharap saudara-saudara bisa mengikuti kita dalam doa ini. Dan seperti biasanya, saya hanya bisa berkata kepada saudara-saudara, diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Happy Sunday. Saya berikan kembali kepada Pastor Sammy. Puji Tuhan, terima kasih Pak Aseng. Saudara, sebagaimana tadi diingatkan oleh Pak Aseng, kita akan meneruskan apa yang sudah beberapa minggu kita lakukan, yaitu setiap hari Rabu malam jam 8 dan hari Jumat malam jam 8 malam kita akan adakan doa bersama-sama dari rumah masing-masing atau dari tempat di mana saudara ada pada jam tersebut. Dari ada hari Rabu malam jam 8 dan hari Jumat malam jam 8 malam. Kita akan sama-sama bertemu in the spiritual realm dalam doa-doa kita dari tempat kita dimanapun. Kita akan berdoa bersama-sama, dan doa tersebut adalah biar Tuhan memampukan kita terus di dalam saat-saat yang seperti ini, saudara. Dan sebelum saya mengakhiri, Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih atas persembahan perpuluhan dari Bapak Ibu Saudara, baik itu melalui Venmo dan melalui Zelle dengan nama faithfulfic@gmail.com. Terima kasih kita sudah menerimanya, maupun dengan semua persembahan berupa cash dan cek yang kita sudah terima juga. Kami mengucap syukur, dan di dalam itu kami melihat kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Doa kami sebagai gereja, biarlah kehidupan, pekerjaan, dan apapun yang saudara lakukan akan diberkati Tuhan. Dan kami percaya bahwa saudara memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengucap syukur buat semua orang yang mendukung tetap ibadah online dari FIC, dan buat Bapak Ibu Saudara yang membantu tim yang sudah mengusung ibadah ini kepada ibadah online. Kita juga mengucap syukur. Kami juga terus berdoa Bapak Ibu Saudara di dalam hari-hari ini, di dalam saat-saat ini. Kita melihat bahwa kita masih belum tahu sampai kapan, saudara. Namun sebelum kita berdoa menutup ibadah ini, saya terus memberikan semangat bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup di dalam pengharapan. Mari kita percaya bahwa tantangan, kesulitan, pergumulan, penderitaan ini ada saat ini untuk berlalu, saudara. Untuk berlalu. Semua pergumulan saudara itu datang untuk berlalu. Pergumulan tidak datang untuk tinggal dalam hidupmu.
Tapi pergumulan datang untuk berlalu. Itu juga tergantung Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar di dalam setiap pergumulan, itu akan menjadi berkat buat kita, dan kita dimampukan Tuhan melihat mujizat dan kebaikan Tuhan. Karena itu terus tinggal di dalam pengharapan, karena semua ini akan berlalu, saudara. Namun dalam saat yang bersamaan, di dalam pengharapan kita, di dalam ketenangan dan sukacita kita, bukan karena sukacita di atas penderitaan orang lain, tetapi sukacita karena penyertaan Tuhan yang ajaib buat hidup kita, membuat kita juga tidak menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang lalai, yang take it for granted, yang meremehkan segala sesuatu. Perjuangan masih harus kita lakukan, saudara. Perjuangan masih berjalan. Jangan kita cepat menyerah dan bilang, oh semua sudah selesai dan lain-lain. Kita masih belum tahu, karena efek dan dampaknya ini masih ada beberapa minggu dan mungkin beberapa bulan ke depan. Namun dalam saat yang bersamaan, kita harus terus mempunyai pengharapan. Dalam saat yang sama pun jangan sampai kita lalai. Tetap saudara memakai masker. Tetap saudara memakai masker, menjaga kebersihan, social distance, dan menjaga hidup saudara. Secara fisik kita lakukan bagian kita, secara natural kita lakukan bagian kita, dan secara supernatural Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan. Kita berdoa dan bekerja, berjaga-jaga senantiasa, dan lihat Tuhan akan pimpin kita sampai pada akhirnya. Dan pada akhirnya kita akan melihat kita bertumbuh dari manusia yang lebih sabar, lebih dewasa, lebih berpengharapan, dan berubah menjadi seperti karakter Kristus. Terima kasih saudara. Mari kita tutup ibadah kita pada saat ini dengan doa dan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami mengembalikan segala hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu. Dan saat ini kami diberkati Tuhan, di dalam pujian penyembahan, di dalam firman Tuhan. Kami bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biar dalam waktu-waktu ini saat kami bersendirian di rumah, kami boleh semakin berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, dan dalam saat ini kami berdoa buat semua teman-teman kami, mungkin yang sakit, mungkin yang pekerjaannya, mungkin yang mengalami hilang pekerjaan, atau mungkin jam bekerjanya berkurang, atau mungkin kesulitan masalah di dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan, biar di dalam saat ini kekuatan daripada Kristus akan mengubah dan memberikan kami jalan keluar. Pertolongan akan datang di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, di dalam masa-masa ini kami dimampukan terus oleh Tuhan untuk bertahan di dalam pengharapan dan ketenangan, karena kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya kami berdoa bersyukur kepada semua orang yang sudah memberikan persembahan, memberikan pelayanan mereka, membantu melayani, mempersiapkan segala sesuatu, baik di dalam pelayanan online service ini, maupun di dalam hal-hal yang lain, bahkan yang manusia tidak melihat sekalipun. Kami percaya mata Tuhan ada melihat dan menghargai. Kami percaya jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau kekasih-kekasih Kristus. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga, rumah tanggamu, di dalam pekerjaan, di dalam usaha bisnismu, bahkan sekolahmu akan diberkati Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan turun di dalam hidup kita, membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi pemimpin dan bukan dikalahkan oleh iblis. Dan biarlah pimpinan penyertaan oleh Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi hidup kita dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kepala negara dan segala departemen, segala pimpinan negara ini, supaya Tuhan mereka bisa memberikan diri kepada Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan,
Dan segala keputusan adalah keputusan yang datang daripada Tuhan. Dan semua negara-negara, kepala negara semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar dalam masa-masa ini akan terjadi pertobatan yang luar biasa penuaian. Dan Tuhan Yesus memulihkan kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kami bersuka cita karena saudara masih ikut bersama-sama dengan kami. Jangan lupa pergi ke YouTube channel daripada FIC untuk subscribe, klik lonceng, dan share kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.